Kamu ke gereja mati kah hari ini? Enggak, Bu. Aku mau ke gereja tempat lain aja. Kenapa? Nggak mau ke gereja sendiri? Enggak, Bu. Aku cuma pengen tempat lain aja. Ada masalah? Enggak. Terus? Cuma mau nyari suasana baru aja. Suasana baru? Lah, kita kan di gereja kita aja, kita dukung. Masa kolektifnya buat mereka di gereja lain? Enggak apa-apa, Bu. Kan nanti juga ada umat lain yang akan melatih. Enggak, kamu ke gereja mati aja. Enggak usah, Bu. Ya? Enggak, Bu. Malah itu kalau ngomong sama orang tua itu gitu. Gereja mati aja. Apa sih, Bu? Cuma enggak masalah misa ribut. Lah kan ini loh gini. Kita kan harus dukung gereja kita. Masa kamu nggak dukung gerejanya sendiri? Malah asik. Manfaatnya apa? Kan cuma misa, Bu. Misa itu penting. Kita kan membutuhkan orang yang di sana juga, gitu loh. Masa kamu membutuhkan besok kalau kamu ada apa-apa, minta tolongnya juga orang gereja mati. Masa minta tolongnya sama gereja lain. Kalau aku pengen teman di sana? Lah, kamu kok ngeyel banget kan? Oh, enggak ngeyel, Bu. Aku kan cuma ngomong yang aku tahu. Kamu kan tahu di gereja melati kita gerejanya bagus, gereja kita kurang apa, kegiatannya banyak. Oh, kamu kenapa nggak mau kumpul-kumpul juga sih? Aku nggak kenal, Bu. Aduh, sabar, Tuhan Yesus Kristus ampunilah aku. Tolong ya, ayo. Mbak deh, Bu. Lah, ya wes mepet loh, itu jamnya tuh. Ayo. Ya udah, Ibu sendiri aja. Lah, aku sendiri. Ya iyalah. Lah, motornya piye? Aku tanya gimana? Zaman sekarang toh, Bu, itu udah ada Grab, Maxim. Berarti aku yang bawa motornya? Ya. Ya aku Grab. Kenapa kita nggak bersama-sama aja? Gak mau, Bu. Aku mau tempat gereja lain aja. Oh, halah, ngeyel banget. Puluh tahun bukan tentang angka saja. Ia adalah jejak langkah, doa yang setia, dan generasi yang saling mewarisi iman. Hening iman di tanah melati. Di awal abad ke-20, para murid Romo Van Lith, imam Yesuit, yang mewartakan Injil lewat pendidikan dan budaya di Muntilan mulai tersebar ke berbagai tempat. Mereka adalah orang-orang biasa yang membawa iman Katolik ke dusun-dusun di Donoharjo, Duet, Laosan, Warak, dan sekitarnya. Iman tumbuh, umat bertambah. Sebuah kapel sederhana diberkati di Duet pada 8 Desember 1931 menjadi benih pertama yang ditanam di tanah ini. Namun, Romo Strater SC melihat lebih jauh. Melati terletak di pinggir jalan besar dan jalur kereta Yogyakarta-Magelang dipandang lebih strategis untuk menjadi pusat pelayanan. Tanah dibeli pada 1934 seharga 200 gulden. Pembangunan dimulai 1935. Santo Aloysius Gonzaga, teladan bagi para orang muda, dipilih menjadi pelindung dan semangat gereja ini sebagai harapan yang tak pernah lekang oleh waktu. Minggu, 26 Juli 1936, Gereja Santo Aloysius Gonzaga Melati resmi diberkati oleh Monsignor Wilkins SC, berkapasitas 1.500 umat, berdiri dengan biaya 7.000 gulden, sebuah rumah doa yang sederhana namun penuh harapan. Hiasan kaca patri Santo Aloysius Gonzaga dan Santo Johannes Bridgman yang menjadi sumbangan dari Kolose Ignatius Amsterdam yang menjadi saksi bisu sejarah itu hingga hari ini. Perjalanan tak selalu mulus.
Di masa penjajahan Jepang, Romo Strater ditangkap. Gereja terancam di bumi hanguskan, umat dihantui ketakutan. Namun, gereja tetap berdiri, dijaga oleh iman dan keberanian. Di masa kemerdekaan, ancaman dan kekerasan pun tak absen dari halaman paroki ini. Tetapi setiap badai dilampaui bersama. Melati menjadi stasi mandiri pada 1955 dan resmi menjadi paroki penuh pada 1960 dengan pastor paroki pertamanya, Romo Antonius Wignio Martoyo PR, yang mulai menetap di Melati pada 1 Oktober 1961. Perutusan diteruskan oleh para pastor selanjutnya yang terus menghidupkan dinamika pastoral hingga 90 tahun ini. Sejak awal, Paroki Melati percaya bahwa iman yang hidup harus mengakar di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di bangku sekolah. Pada 1967, pastor dan dewan paroki mendirikan SMP Santo Aloysius yang bermula di pendopo pastoran, lalu berpindah ke dalam gereja, kemudian ke Gedung Dengung. Sekolah ini kelak diserahkan kepada Suster Notre Dame yang hadir di Melati sejak 1975 dan dibangunkan gedung baru di Dusun Jaban Dengung. Para Suster Notre Dame tak berhenti di situ. Pada 1980, mereka mengambil alih SPG Santo Agustinus dan pada 1984 mendirikan SMA Santo Mikael di Warak. Sementara itu, pada 1 Januari 1974, Romo Romans SC mendirikan sekolah di Duet. Lahirlah SD Canisius Duet. Sekolah ini telah menjadi alat pewartaan yang nyata. Banyak keluarga dibaptis karena anak-anaknya bersekolah di sini. Iman, pendidikan, dan komunitas, 3 hal itu tidak bisa dipisahkan dari DNA paroki ini. Sebagian dari mereka kini adalah kita. Lahirnya PPW dan kelahiran paroki baru. Pohon yang sehat akan menghasilkan buah, dan buah yang matang akan melahirkan benih baru. Tahun 2012, umat terus bertumbuh dan wilayah semakin luas. Dirintis pembentukan 2 pusat pastoral wilayah atau PPW sebagai embrio paroki baru. Pusat Pastoral Wilayah Barat berpusat di Warak, mengambil nama pelindung Santo Petrus. Pusat Pastoral Wilayah Utara berpusat di wilayah Brayut, mengambil nama pelindung Santo Yohanes Paulus II. Sementara Gereja Melati sendiri menjadi Pusat Pastoral Wilayah Tengah atau Pusat. Pada 2018, Paroki Melati melahirkan 2 paroki baru, Warak dan Brayut, yang kini berdiri mandiri dan subur. Ini bukan kehilangan. Ini adalah buah dari kesetiaan. Ibu yang merawat, lalu merelakan anaknya pergi melanjutkan misi yang sama. Hari ini Paroki Santo Aloysius Gonzaga Melati menjadi rumah bagi ribuan jiwa yang beragam yang terbagi menjadi 7 wilayah dan 26 lingkungan. Paroki Melati pada sisi utara berbatasan dengan Paroki Brayut, sisi selatan berbatasan dengan Paroki Nandan, sisi timur berbatasan dengan Paroki Nandan, sedangkan sisi barat berbatasan dengan Paroki Warak dan Medari. Paroki Melati menjadi sebuah hamparan yang menyimpan keluarga-keluarga yang terus berjuang dan berdoa setiap harinya. Disinilah gereja dipanggil untuk terus hadir. Di Paroki Melati, tak ada yang berjalan sendirian. Ada tim pelayanan dan paguyuban saling menopang. Ada kelompok doa, kelompok pelayanan, dan kelompok kategorial lain. Namun dalam perkumpulan itu, iman sekaligus solidaritas dirawat bersama. Paroki ini terus berbenah, bukan untuk mengejar kemewahan, tetapi untuk menjadi ruang yang layak untuk bertemu Tuhan dan sesama. Pembangunan fisik berjalan seiring dengan pembangunan jiwa. 90 tahun ini bukan milik masa lalu saja. Ia adalah warisan yang diletakkan di tangan kita para generasi muda. Gereja ini tidak butuh penonton. Ia butuh penerus yang mau hadir, yang mau terlibat, yang mau bertanya, "Di mana aku dibutuhkan?" Kita adalah alasan paroki ini terus bergerak dan bertahan, bukan karena kita sempurna, melainkan karena kita ada, karena kita peduli, karena kita berani mengambil bagian. Kita dipanggil tak hanya untuk mewarisi, tetapi untuk memperbarui, menghidupkan, dan meneruskan api iman ini ke 90 tahun berikutnya.